memudarnya asa dan harapan sebagai anak-anak bangsa ketika banyak anak-anak bangsa terjebak kepada pesona yang datang dari luar. Ini lagi lampu kuning dan lampu merah bagi kehidupan bangsa yang berbudaya ini. Namun harus bekerja secara serius bersama-sama untuk menegakkan apa yang kita citakan tadi itu. Selanjutnya kami mengharapkan nanti beberapa tokoh, mungkin tidak bisa semua. Jadi kalau bulan Ramadan bisa sampai sahur, mungkin sampai jam 10 yang ingin memberikan orasi, testimoni, harapan terkait dengan ini. Tapi sebelumnya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kehadiran bapak, ibu-ibu, para tokoh ini sangat meningkat. Dan dia nanti akan menyusul katanya. Mungkin habis dari istana itu dulu Pak Al-Fatah ke istana dulu baru kembali. Tapi tahun ini tidak ke istana, hanya beberapa bagian. Iya. Jadi itu acara. Ya. Dan saya sendiri alhamdulillah hingga hari ini istirahat di rumah sakit. Ya, sama-sama di KPK kemarin untuk memberi dukungan terhadap pemberantasan korupsi di sektor migas kita yang ditangkapnya kepala SKK migas. Itu orang yang paling keras dulu menantang kita mengikat undang-undang migas, tapi bukan karena dendam. Dan oleh karena itu kami nyatakan kepada KPK terus lanjutkan lebih cepat lebih baik berangkat korupsi di sektor migas sampai ke akar-akarnya dan ke pucuk-pucuknya. Ketika orang bertanya apa maksud ke pucuk-pucuknya, jangan berhenti pada kepala negara migas. Yang di atasnya harus ikut bertanggung jawab. Yang di atasnya tidak boleh. Dan saya sedikit terganggu dan geram ketika para pejabat tinggi negara hanya menyikapi. Saya terkejut, saya prihatin. Ini adalah refleksi psikologis. Justru keprihatinan, keterkejutan itu ada apa-apanya. Maka kita dorong dan alhamdulillah kita sana dalam muka kita berbeda ini bukan yang tadi tidak. Tapi ini terus kecil saja. Tapi sedikit lebih penting. Sebenarnya negara setelah keputusan MK itu kita dirikan gerakan menegakkan kedaulatan negara di tempat ini. Kita datangi DPR. Alhamdulillah diterima oleh ketua DPR, oleh para wakil ketua DPR, dan juga wakil dari fraksi-fraksi menyampaikan tolong beri perhatian. Karena pendekatan mengganti BPJS dengan mendirikan SKK migas itu sama dengan hanya mengganti gaji. Bukan hanya itu. Namun tentu kita paham untuk tidak adanya kepastian hukum kita sebagai lembaga ad hoc hanya beberapa bulan. Ternyata kebablasan mungkin karena keenakan gitu. Sampai terjadilah keadilan ilahi. Dan ini akan berlanjut. Dan DPR tidak mau merespon. Mohon maaf, di sini ada kawan-kawan politisi dan berbagai fraksi. Mas Kris adalah ideolog kesukaannya. Mohon maaf, saya Pekalongan tidak didengarkan malam ini. DPR tidak terbumi. Kita menginginkan ada undang-undang migas baru yang sesuai dengan konstitusi, yang berkeadilan, yang mencerminkan kedaulatan negara. Tapi DPR, pemerintah, Presiden Republik Indonesia ini tidak menunjukkan keinginan sama sekali. Ini kesimpulan saya. Bagi adanya undang-undang baru, ini mencurigakan. Ya, semoga dalam bidang ini boleh. Ini dari saya patut dicurigai. Mengapa tidak ada keinginan untuk adanya undang-undang migas baru? Baik pemerintah, presiden maupun DPR sampai sekarang. Saya tidak tahu, mungkin segera setelah ini kawan-kawan dari untuk waktu yang sudah sangat injury saya sebelum itu.
Tapi kalau ada keinginan kita mulai, dan kemarin sudah bersepakat kita bisa berdesim untuk menyiapkan draft, dan termasuk dalam undang ini pemberantasan korupsi di dunia migas, sektor migas, sampai ke akar-akar yang terputus-putusnya, kita berdasar agar semua blok migas yang dikuasai asing yang sudah habis waktunya setelah 50 tahun seperti total Indonesia di Mahakam untuk dikembalikan ke Republik. Aliansi Rakyat Kaltim setelah Mahakam datang 2 kali minta dunia. Tetapi justru kami mendengarai justru Menteri SDM sudah memberi syarat untuk memperpanjang. Pada itu bekerja 2017. Total Indonesia. Saya pernah diterima oleh CEO-nya di Barcelona, dia datang ke ikuti acara lain. Terbang saya dia dari Paris 2010, 2012, saya tidak bertemu. Datang wakilnya ke Muhammadiyah, kami siapkan CSR. Silakan dirikan sekolah universitas rumah sakit di mana Kaltim tanah itu. Tidak, bukan untuk itu. Anda sudah belajar di 2017, kami rakyat Indonesia cukup siap untuk mengelola itu. Tapi kalau alasannya tidak ada dana, tidak cukup SDM, dan apa kerjanya selama ini? Maka oleh karena itu kita katakan, kalau sampai blok siap selesai 3 tahun ini, belum lagi blok-blok lain, itu akan tetap diserahkan pada asing. Ini adalah sebuah tanda tanya ada apa. Maka patut dicurigai. Ini sebagai satu bagian atau apa namanya sebagai sebuah bagian dari ingin menguasai. Padahal seharusnya dikuasai oleh negara dan digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran mereka. Buat bahas agak sedikit emosional. Ya. Lebih ini tak penting. Lebih terima kasih kepada Bapak Ibu dan mohon masih menyampaikan beberapa pernyataan, tanggapan. Untuk itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.